Di samping gedung itu ada sosok genderuwo tingginya itu hampir melebihi itunya gedung itu. iya. Wah, itu saya langsung ketakutan, merinding lah. Lihat matanya yang menyorot ke saya itu, wah ya langsung kan kayak atup-atupan kan, pocongnya mati kecil. Wah Ya. itu wajahnya yang retak-retak gitu, darah itu, matanya mau copot kayaknya itu. Mau copot Kemana itu ya? Ke arah kanan, kayak nengok kayak gini. Rambutnya panjang ya, pakai biasa pak putih. Pakai putih saya retak-retak nggak berat. Selamat datang di channel Jelas. Saat ini Anda sedang menyaksikan cerita seram. Aduh. Malam ini sudah ada narasumber yang siap untuk berbagi cerita selamnya kepada kita semua. Selamat malam, Mas. Malam. Silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki, umur 17 tahun, status masih pelajar. Oke, Mas Zaki ya. Iya. Malam ini mau buat cerita tentang apa? Bercerita tentang saya diwaruhi sesosok genderuwo atau makhluk-makhluk astral. Genderuwo ini. Iya. Seram pasti ya. Oke, Mas Zaki. Setelah saya bunyikan gamelan ini, nanti Mas Zaki mulai bercerita ya. Ingat, cerita ini adalah nyata, fakta, tanpa rekayasa. Saya itu seorang santri, Mas. Seorang santri di sebuah pondok di daerah Batang. Nah, di situ ya 1 tahun 2 tahun lah, biasa-biasa aja, nggak ada kejadian-kejadian apa, ya santai nyantri biasa. Dan mau naik kelas 3 itu, mau naik kelas 3. Nah, di situ mulai lihat kejadian gitu. Nah, pertama itu ya pas malam jam 2-an, jam 2 malam saya mau ke toilet. Itu kan buka pintu ya, sunyi itu di sana, nggak ada pada tidur, cuma saya. Nah, buka itu pintu. Dan di sana itu ada sebuah gedung berlantai 3. Dan di samping gedung itu ada sosok genderuwo tingginya itu hampir melebihi itunya Gedung itu. iya. Wah, itu saya langsung ketakutan, merinding lah. Nah, lihat matanya itu yang nyorot ke saya itu merah, itu menyala. Wah, saya langsung ketakutan, Mas. Badannya itu besar, dia berdiri itu di sana, rambutnya itu wah sampai ya sini sih, sampai sini besar banget, gede. Nah, saya langsung takut lah, langsung sepi, nggak ada siapa-siapa di situ. Saya langsung masuk ke kamar tuh, langsung lawangnya tak gebrakin biar ya gitu. Nah, saya tuh berusaha mau tidur di sana itu. Mau tidur ya tak usahain lah, daripada teringat-ingat nggak bisa tidur, langsung tak tidur aja. Setelah genderuwo tadi, berarti ada kejadian-kejadian lagi? Ya ada, Mas, malah banyak. Malah banyak? Iya, banyak. Apa aja itu? Itu ya kayak pocong. Iya, habis 2 bulan itu ya ada pocong, masih ya. Masih di pondok ya itu ya? Ya masih di pondok. Kan ceritanya itu ya, saya itu mau biasa sih kan, anak pondok itu main-main setan-setan kayak gitu lah. Pas jam
10:30 itu kan pada tidur semua. Nah, itu ada segerombolan teman saya lah itu yang mau belum tidur itu. mau ngerjain ceritanya itu, ya mau ngerjain pocong-pocongan mau. Iya ya saya yang jadi itu ya, yang jadi pocong. Ceritanya itu lah pakai sarung putih sama itu ya, di kapur itu di apa dihalusin dipakai kesini di muka. Terus apa matanya itu tengah-tengah matanya itu kan dikasih itu krayon. Kasih krayon. Iya lah kan saya merinding gitu menyeramkan gitu persis ya. lah pas saya dandan itu di ngaca di cermin itu masih ngoles-ngolesin itu kapur. Lah malah saya tuh di samping kanan itu ada teralis dari situ ya hadap-hadapan kayak lah kan sama ngaca itu di situ. Pocongnya itu kan kayak kelihatan di cermin itu. Berarti pas lagi cermin pocong di belakangmu itu. Iya di atas itu. Di atas. Ya langsung kan kayak adep-adepan kan. Pocongnya mati cermin lah. Ya. Itu wajahnya yang retak-retak itu, darah itu, matanya mau copot kayaknya itu. Mau copot. Iya mas, yakin itu sosok menakutkan. Katanya makhluk halus tapi ya wujudnya kayak gitu. Ya. Berarti nggak jadi ngerjain habis itu apa Ya gimana? nggak jadi lah, saya takut malah. Langsung lari ya? Iya lari, tapak saya mas. Oke. Habis itu berarti pocongnya yang lihat kamu tok apa ada teman lain yang lihat? Kayaknya sih saya pak mas. Iya soalnya yang kabur itu hanya saya, soalnya temannya itu malah ngapain itu orang lari sendiri gitu. Nah, saya langsung masuk ke kamar gitu. Langsung tak renungin ya tidur sih pernah saya itu mau tidur dan mau tidur lihat daripada terbayang-bayang di kepala. Benar. Terus habis pocong itu ada lagi yang di lingkungan pondok itu? Di lingkungan pondok ada sih. Ada lagi Di lingkungan pondok itu malah banyak sih di pondok itu kan. Apalagi itu? Ya kayak apa ya? Ya kayak kunti gitu ada di pondok. Kan sampingnya itu soalnya pondoknya itu dikelilingi alas kayak alas gitu ya. Kalau yang kunti itu gimana itu kronologinya? Itu sih Lihatnya. di kan samping pondok itu ada gedung MTS. Nah itu di situ kan ada tempat olahraga gitu. Nah di sini tempat olahraga ya itu banyak sih, padahal orangnya itu banyak di situ, banyak masih itu ya jam berapa ya, jam 8 itu kan itu kan malam minggu lah, bebas kan, besok nggak sekolah. Nah itu di situ ya banyak pada olahraga. Kan biasanya malam-malam sekolah kan kayak gabut kayak gitu kan, olahraga malam kayak gitu, minton atau apa lah. Di situ kan ada apa ya kayak pull up itu lah. Di situ tuh di atasnya itu masih duduk. Masih duduk di sana itu ya, nggak lihat ke saya sih tapi lihat kemana itu ya, ke arah kanan kayak nengok kayak gini. Neng rambutnya panjang ya, pakai biasa pak putih. Pakai putih. Untungnya saya mas ya nggak lihat wajahnya. Yakin nggak lihat wajahnya. Yang lihat cuman kamu tok. Yang lihat cuma saya saja kayaknya, soalnya teman-teman saya yang kiri kanan itu nggak ada respon apa-apa. Cuma saya tahu ya langsung juga, tapi saya langsung lihat ke sana itu langsung nggak ada, itu hanya sekilas. Berarti pas kamu ngalihin perhatian langsung pas lihat lagi hilang gitu ya? Ya langsung hilang. Kalau kejadian kayak di teror itu pernah nggak di pondok itu? Enggak sih, enggak pernah kalau neror itu. Nggak pernah. Paling kayak gimana itu? Lihat sosok doang atau ada tiba-tiba ada suara atau kejadian apa gitu? Itu kalau kejadian itu banyak sih kalau kayak gitu itu. Contohnya apa? Ada Kan saya pada asar itu mau ngerjain tugas dia di gedung MTS itu. Ya saat melihat saat mau jalan ke depan kamar mandinya itu,
teman saya tuh dengar pertama itu kayak keran kok buka, keran buka lah. Saya tuh ya saya apa iya sih lah, saya ikut-ikut tak dengar tuh di samping itu lah. Oh iya lah, kan tak kaget ya, ya apa paling apa Ada orangnya gitu. tapi kan gerbang itu dikunci, ada apa pintunya itu dikunci. Itu toiletnya itu. Heeh. Nah, ya saya kan mungkin apa kelalaian itu Pak Bonnya. Saya langsung lanjut ke atas ke lantai 2. Nah, pas saya lanjut ke lantai 2 kan ada teman saya yang mau ngikutin nyusul. Nah, itu tak tinggal umpetan. Tinggal umpetan lah. Saya sama teman saya di samping itu, di samping apa ya lewat 2 bangku. Itu tuh bangku yang ketiga itu ya berarti ya itu geser sendiri ke belakang. Iya, yakin. Disitu saya langsung merinding lah, lari sama teman saya. Itu saya sama teman saya itu ngalamin sendiri itu ya. Nah terus ya lihat yang di samping apa, yang lihat di kelas lainnya ya nggak ada lah yang mungkin aman di sini lah. Lihat di situ lah jam berapa, jam 6 ya mau maghrib itu saya kan turun ya bertiga itu berarti bertiga lah. Dicek yang tadi itu kerannya mumpan itu, saya ke bawah lagi, kok udah mumpan lagi, Udah mati. Ya udah mati kan langsung apa itu tambah takut ya. iya lah merinding gitu. Kalau kejadian lain yang di luar pondok ada sih kalau di luar pondok itu apa itu kayak ya itu pocong lagi itu kan. penampakan pocong lagi. Iya tapi ya kayak jauh sih. Lihatnya dari jauh. Ya saya masih naik mobil tuh di situ tuh kan jalan-jalan sama keluarga. Nah di situ tuh ya masih siangan itu, siang jam 12-an. Jam 12. Jam 12 dari zuhur itu malah ada itu di situ kan, soalnya sampingnya itu rumah kosong lah, itu ada garasi yang buka, garasinya itu nggak ditutup. Dan di situ ada yang di pojok itu Ada pocongnya. iya ada pocongnya di pojok. Jelas itu pocong ya? Iya jelas sih, Nggak salah lihat ya nanti. nggak salah lihat. Berarti cuman lewatan tok di rumah kosong itu. Iya Terus lihat. Yang lihat juga cuman kamu tok, keluarga lain nggak ada yang lihat. nggak ada. Selain yang pocong itu ada lagi yang di luar pondok. Ada sih itu ya ceritanya. Saya mau baru mengunjungi sholawatan ya, sholawatan di mana ya itu ya, Di Batang juga. ya di daerah Batang. Daerah Batang ya. Di situ saya itu ada berempat. Saya bonceng, teman saya yang bonceng di sana. Tapi teman saya duluan. Di depan lah, saya di belakang. Di situ tuh di samping pohon durian itu saya melihat sosok ya buruk, wajahnya itu buruk, badannya itu ya tinggi sih, hampir berapa meter ya itu ya, 3 meteran lah. 3 meter. Itu enggak tahu itu jenis apa itu. Jam berapa itu lihatnya? Itu malam jam 9:30. 9:30. Iya jam 9:30 malam. Itu sholawatan ya. Iya, sampai malam ya. Sampai malam. Berarti di pohon durian itu sampingnya yang lihat juga cuman kamu. Iya sih, cuman saya lihat, saya kan langsung ngegas langsung ke banter itu. Takut sih lah. Teman saya bilang ada apa gitu. Itu di sana tadi saya enggak tahu apa sosok yang buruk rupa gitu. Tinggi besar juga. Tinggi besar walah. Tuh menakutkan sih. Serem ya. Serem kayak gitu. Itu juga sering kejadian lihat kayak gitu di luar pondok. Sering di kejadiannya. Kalau sekarang kalau lihat kayak gitu gimana perasaannya? Sekarang ya udah mungkin ya ada biasa lihat kayak gitu ya, Udah biasa. biasa. Iya.
udah pernah coba interaksi sama makhluk itu belum? Belum sih, belum berani saya. Belum berani. Iya, takut malah saya kesurupan malah dibawa ke sana. Udah lihat aja udah serem ya. Iya, apalagi Interaksi ya. kayak gini tuh. Iya benar. Apa ada yang mau ceritain lagi atau cukup? Mungkin cukup sih ya. Cukup. Oke. Sebagai tanda Mas Haki udah selesai bercerita, saya bunyikan lagi gamelannya ya. Dari kru, silahkan ada yang mau bertanya? Monggo. Ini Mas lagi mau tanya, kalau kan di pondok itu kan Mas Haki sering melihat hal-hal aneh-aneh ya. Iya. Itu Mas Haki pernah mencoba bertanya nggak sama mungkin ustadznya atau pengurus pondoknya gitu terkait kejadian itu, dan mungkin minta itulah apa namanya pertolongan mungkin biar nggak dilihatkan seperti itu, atau cuma dipendem Ya, sendiri? saya pendem sendiri sih, nggak berani bicara sama siapa-siapa. Cuma saya saja yang tahu lah, biar liannya juga nggak takut. Kan biasanya saya cerita kayak gini lah, ntar teman saya nggak takut, nggak berani malah kesana, kan itu malah apa jadi Repotin apa, ya? iya. Biarlah saya pendem sendiri aja. Oke, satu lagi Mas, itu saya sangat tertarik sekali dengan cerita yang pocong itu, yang pas Mas Haki itu ngaca di depan cermin itu berarti secara tiba-tiba ya di belakangnya itu langsung muncul put itu. Iya, secara tiba-tiba sih itu. Soalnya kan saya juga apa ya, merasa Nggak ada feeling. iya nggak ada feeling apa-apa Nggak kayak gitu kan. merinding sebelumnya. Ya seneng-seneng sih kan, soalnya kalau ngerjain orang kan itu Ada kepuasan lah iya. kalau berhasil. Malah saya yang itu yang kerjain sama pocongnya itu. Kalau pas munculnya tuh ada bau-baunya nggak sih? Bau bangkai atau bau melati? Kan itu kan tadi kan kata Mas Doi kan mukanya kan retak-retak kan ya? Iya tuh, retak-retak, nggak peraturan kayak gitu. Yo. Ada bau-baunya nggak Mas? Nggak sih, Mencium kalau bau. nggak bau sih, tapi kayak perasaan kayak nggak enak kayak gitu. Apalagi habis melihat itu, wah langsung shock kan mesti. Nah itu langsung kayak hampir semaput kayak gitu. Tapi ya tahanin enggak lah, langsung lari aja. Oke lah, cukup lah. Saya mau tanya nih, tentang kan biasa sering lah melihat sosok-sosok masuk astral. Iya. Nah itu untuk mukanya sendiri apa ada yang cantik, apa emang udah rusak gitu? Itu sih kebanyakan ya rusak sih, karena makhluk astral tuh halus itu rusak semua wajahnya, itu nggak pernah ya ada yang cantik. Kamu cantik ya mungkin saya bisa naksir kayak gitu. Oke. Betul. Kan Bisa. biasanya apa namanya kalau misal nih contoh kayak kuntilanak kan banyak yang bilang yang cantik, terus di atasnya ada pakunya kan, kalau dicabut Jadi sosoknya terlihat aslinya gitu loh. Enggak sih, itu wajahnya ya buruk semua, retak semua, bosok semua gitu. Yakin. mungkin belum lihat yang Ya cantik mungkin belum sih. Mungkin depannya mungkin. Bisa ceritakan lagi ke sini. Oke Mas, cukup. Jadi bisa disimpulkan bahwa makhluk halus itu muncul ada penyebabnya, Mas. Seperti yang tadi kejadian ceritanya Mas Haki yang pocong itu. Mungkin niat Mas Haki kan
mau ngerjain temannya itu ya. Nah pocongnya itu datang karena mungkin Mas Haki itu dikira temannya karena menyerupai pocong itu ya, Iya. mungkin itu. Tapi yang lebih penting adalah harus bisa menjaga tata krama ya dimanapun itu berada, karena kita hidup berdampingan dengan mereka, seperti itu. Oke Mas, terima kasih untuk Mas Haki ya sudah mau menjadi narasumbang untuk episode kali ini. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya mungkin kalau ada kesempatan. Insya Bisa Allah. ya. Oke siap. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang sudah menonton acara ini, terima kasih banyak. Untuk pemirsa yang mungkin punya cerita seram yang lebih seram dari yang dialami oleh narasumbang kami, bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami di kontak yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya, karena semua itu adalah bentuk dukungan untuk kami agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang seperti ini untuk menghibur kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara Cerita Seram. Aduh.